Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Masya Allah Mbak Besti. Ini guntingnya udah ya Mbak Bu Besti, coplok-coplok, jadi ya wis lah tak udani saja bene. Guntingnya udah neyang pisan jabang bayi. Bismillah. Panas. Numplak. A few moments later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya mau masak daun pepaya Mbak Bu Besti. Ini selak tidak fresh, nanti selak tidak enak. Dan ini cabenya. Tapi sebelumnya saya mau mengkoncret baju saya ini karena dombleh-dombleh seperti ini. Ya piye ya Mbak Besti, arep tuku neh nanti dihujat sama netizen. Jadi ini gombal saja ditukoni, raglem nabung. Lah dikira ning kene iki baju kok Indonesia dipakai 10 tahun di Taiwan entek dipangan rayap wong cuci kering pakai. Oke, sebentar saya mau menguncret baju saya. Ini tak geletakkan dulu mic-nya soalnya mengganggu. Dikuncret seperti ini. Sekarang oke kan Mbak Besti? Banyak jalan menuju Roma ya toh. Tidak usah tuku baju ini wis kena digawe. Tapi nyepet rambut saya malah brodol lah, tidak apa-apa. Saya terus ini tak pasangkan lagi di sini. Wes kedengeran kan? Oke, hari ini saya menunya ini bunga daun pepaya. Ini satu unting gini harganya kemarin berapa? 60 NT kalau tidak salah, berarti sekitar 35.000 rupiah seunting Mbak Besti nih Indonesia. Wes lah sak wite ini, sak wohnya, sak kembangi. Jadi isinya 1 2 3 4 5 6 7, ini kecil. Berarti satu unting itu isinya 7 helai. Terus yang satunya dapatnya berapa? Ini tak bukanya pisan. Tuh mak de saya sedang makan Mbak Bu Besti. Aduh, ceblok ben. Wes, oke. Ini tak buka lagi udaranya. Yang bawah tadi sudah dihitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, berarti ini lebih banyak ceblok. Ini lebih banyak tuh. Ini mau tak rebus semuanya. Jadi kalau seumpamanya nanti mau masak kayak gimana gampang, yang penting sudah digodoki gitu loh Mbak Bu Besti. Oke Mbak Bu Besti, sambil menunggu ini blegudukan, saya mau menyepakkan bumbu-bumbu yang lain. Hari ini saya tuh pengennya cuma nyambel doang Mbak Bu Besti, karena kalau dioseng kemarin kan sudah dioseng gitu. Pengen makan kulupan sama sambel kayak gitu loh Mbak Bu Besti.
Ini cabenya sudah saya cepakkan di sini Mbak Bu Besti. Seperti biasa saya mau ngitung dulu biar dapatnya ganjil, karena kalau genap itu nanti sengak ya toh. Jadi harus ganjil. Ini ya kepercayaan masing-masing saja lah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ini sudah 30. Saya ngambil 5 lagi. 1 2 3 4 5. Tuh 5 Mbak Besti. Jadi ini 35 ya, sama ceplok 1. Ini ceplok lagi 1, ceplok lagi 1. Alah. Terus ini bawang jahatnya saya cuman pakai ini, terus kemudian bawang baiknya 3 siung Mbak Bu Besti itu. Oke Mbak Bu Besti, sekarang saya mau mengoncei bawang baik sama bawang jahatnya ya. Jadi kalau ini kan saya masak dulu itu yang ngajarin itu mbah saya, mbok saya manggilnya. Jadi kata beliau itu kalau masak itu cabenya ganjil, jangan genep biar tidak sengak kayak gitu. Terus kemudian bawang baik sama bawang jahatnya itu lebih banyakkan bawang jahatnya, karena kalau bawang baiknya terlalu banyak nanti rasanya jadi kayak pengar-pengar gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi bawang baiknya saya itu setiap kali bikin sambel itu tuh kalau seumpamanya siungnya tuh besar saya pakai 2, tapi kalau siungnya kecil gini biasanya saya pakai 3 atau 4 kayak gitu. Terus bawang ininya biasanya kalau siungannya gede kayak gitu itu tuh saya pakainya ya sekitar 6-7 kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi ya nggak banyak-banyak banget gitu loh. Bawang baik itu dipakai banyak itu enak, tapi kalau kebanyakan juga tidak enak kayak gitulah. Terus tomatnya itu biasanya saya milih yang rada berair, bukan tomat yang tidak ada airnya kayak gitu, karena kalau dibikin sambal itu menurut saya lebih enak karena ada sensasi rasa kecut-kecutnya, bukan kecut kelek ya Mbak Bu Besti, kecut tomat kayak gitu. Kecutnya kelek itu beda sekali, bisa bikin pingsan itu. Bismillah, ini sudah tak cuci ya Mbak Bu Besti daun pepayanya. Ini kalau yang tidak suka pahit bisa direbus pakai dambu jaun biji, daun beluntas, ataupun tanah liat. Terus ini saya delep-delepkan seperti ini ya Mbak Bu Besti, biar daunnya itu semuanya tenggelam bersama air panasnya. Ini pakai panci nih Mak D Mbak Besti, soalnya panci saya kecil tidak sedang. Si piye ini kok susah sekali melayu-melayu. Bismillah. Terus ini mau saya kasih baking soda Mbak Bu Besti biar daunnya itu awet hijau. Jangan banyak-banyak ya, nanti melondot. Bismillah. Langsung didelepkan. Sudah ya Mbak Bu Besti, ini dientas, jangan lama-lama nanti melondot, soalnya baking soda itu mengempukkan. Jadi direbus sekitar 3 menitan gitu aja udah cukup. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Bismillah. Tidak kapok pakai nyambut terasi. Bismillah. Sudah matang. Bismillah. Bismillah. Garam Mbak Besti, garamnya jangan banyak-banyak. Wih, akean. Numplak. Terus ini
Penyedapnya saya pakai Masako ya Mbak Bu Besti, pakai Royco juga boleh, pakai micin juga boleh, terserah. Ini cuman separuh bungkus saja, kalau banyak-banyak asin. Bismillah. Tomatnya dipenyet dulu ya Mbak Bu Besti biar tidak moncrot. Tuh, soalnya ini berair sekali, jadi kalau moncrot nanti ngenai kaki, ngenai tangan, melocot. Karena moncrotannya ini tuh panas sekali. Resep memasak itu yang enak, sudah pasti enak adalah dimasak saat hati senang. Karena kalau bumbunya lengkap sekalipun, yang masak pinter, kalau suasana hatinya kagak senang, masakannya rasanya juga tidak akan ngalor, tidak akan ngidul. Jadi bumbu masakan yang paling penting adalah happy Mbak Besti. Tukangnya masak happy gitu. Bukan happy asmara ya, nanti disenani bojonya. Ini penyedot asapnya belum saya matikan ya Mbak Bu Besti. Jadi ini nanti kalau Mak D saya sudah masuk kamar baru saya matikan. Soalnya takutnya nanti protes lagi. Kemarin itu protes karena saya itu buru-buru mematikan penyedot asap. Jadi bau terasinya itu belum hilang. Penyedot asapnya sudah saya matikan. Nggak apa-apa bikin sambal terasi itu, tapi ya gitu harus nyalain penyedot asap. Mereka sendiri juga sering kali makan makanan yang sangat bau kayak tahu busuk kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Masya Allah sambelnya mantap sekali ya toh Mbak Besti. Ini saya tidak ngasih gula ya karena saya tidak suka manis. Wes, sekarang saya mau ndulit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pas, mantap Mbak Besti. Daun pepaya nih. Sekarang saya mau goreng ikan ya Mbak Bu Besti. Ini saya menyepakkan tepung terigu. Jadi saya pakai tepung terigunya Taiwan tuh, kelihatan tidak. Sekarang saya mau menyiduk urung metu. 1. Terus kemudian 2, 3. Ini tuh tepung maizena. Tuh Mbak Besti buat campuran biar kriuk Mbak Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Terus saya pakai segini, tak tambahin sakcrit lagi tuh. Terus ini sisa Royco tadi, Masako deng, tak sokkan dan sedikit garam. Terus saya ublek-ublek seperti ini Mbak Besti biar merata. Bismillah. Sudah Mbak Bu Besti, tapi kok sepertinya kurang ini nanti. Ini ikan sudah saya bersihkan ya Mbak Bu Besti. Ini sak belung-belungnya bisa dimakan, sak telek-teleknya juga bisa dimakan. Mengandung vitamin K, ini tuh kotorannya koproh. Enggak ya Mbak Besti, sudah dibersihkan. Ini tak cemplungkan. Jadi ikan ini tuh paling enak kalau digoreng seperti ini, terus digoreng garing. Nanti ada telurnya di dalamnya dan bisa dimakan seduri-durinya. Wes, kayak gini. Bismillah. Wow, belum panas. Bismillah. Oke Mbak Bu Besti, hari ini menunya jan istimewa pol Mbak Bu Besti, tak geseri ini ben ketara semuanya ya toh. Masya Allah, ini tadi nasinya cuman kebagian dikit karena ternyata mak de saya ini hari ini makannya nafsunya bagus banget, jadi mau nasi yang banyak. Akhirnya saya kebagian segini, wes enggak apa-apa, nanti kalau kurang nambah lagi, adang lagi. Oke Mbak Bu Besti, hari ini menunya adalah ini daun pepaya godok gitu, terus kemudian sambal terasi. Ini terasi terakhir saya, belum golek lagi. Terus kemudian ini ada ikan sisamo. Saya mau menilai apakah ikan sisamo ini kriuk atau tidak. Jadi ini saya dapat resepnya itu dari TikTok Mbak Bu Besti. Jadi kalau seumpamanya tidak kriuk nanti kalian nggak usah melok-melok. Ini air liur saya sudah kemecer. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalian dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sambelnya Masya Allah. Bismillah. Daun pepaya nih Mbak Besti, Masya Allah. Kok nelor sekali. Wah. Bismillah. Wah. Mulai dari mana ini? Wah, Bismillah. Masya Allah Mbak Besti. Cabenya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Deloklah merah merona. Wah, mantap sekali Mbak Besti. Daun pepayanya nggak pahit sama sekali Mbak Besti. Hai Me, 怎么了？我在吃饭，怎么了？哦好，我在吃饭，等一下哦。好。Beliau kan sedang makan sore ya Mbak Bu Besti, itu makanannya habis, jadi manggil saya, nanyain apakah saya sudah selesai makannya, bilang belum. Jadi suruh menghabiskan dulu baru diberesi. Telurnya. Wah. Wah, pedas banget Mbak Besti. Terakhir, oke, sekarang saya mau unboxing ini. Oh, alah, yo. Unboxing ini paketan yang tak ambil kemarin di Family Mart dan OK Mart. Oke, Mbak Bu Besti. Itu kalian dengarkan wung-wungnya itu mesin cuci. Bismillah. Ini yang ambil di OK Mart ya, Mbak Bu Besti. Oh, ini ada Fabiaunya, tidak bisa saya duduhkan karena itu nanti diundi gitu. Wah, ada dua Mbak Besti.
Ada 2. Tuh. Ini dikasih bubble wrap, jadi ceblok tadi tidak apa-apa, tidak ambiar. Oke, saya buka Mbak Bu Besti. Bismillah. Ada plastik cetekannya. Saya punya mainan ini nanti. Siapa yang seneng nyeteki ini? Kalau gabut kayak gitu Mbak Bu Besti cetekan. Masa kecil kurang bahagia. Emang iya, dulu zaman kecil saya itu nggak dibelikan mainan. Mainan kalau mau main ya saya sama teman-teman itu bikin mainan sendiri Mbak Bu Besti. Double, ini 1, ini ada lagi. Ya Allah, ini dibuntel berapa kali toh. Jan bakulnya kesregepan. Tapi ini bagus ya, biar tidak ambiar. Soalnya kan namanya kirim paket itu kadang kan diuncal-uncalkan seperti itu. Jadi biar tidak pecah. Tuh. Bahan burket Mbak Bu Besti. Bahan burket. Ini tuh harum baunya. Saya jajal. Saya dulu sudah pernah beli yang sasetan kayak gitu. Terus ini ada yang baru. Saya menjajal. Tuh kayak gitu. Saya sudah mengurangi pemakaian deodoran ya Mbak Bu Besti. Soalnya di Cathy itu nggak ada hitam kayak gitu. Jadi saya mencoba memakai seperti ini. Terus tak letakkan. Sekarang kita buka yang ini. Ini apakah di double-double? Oh iya, saya tadi punya gunting. Tapi ini guntingnya udah ya Mbak Bu Besti. Jadi sebenarnya ini tuh ada buntelnya, ada bajunya. Tapi coplok-coplok. Jadi ya wes lah, tak udani saja bene. Tak udani saja. Soalnya coplok-coplok. Oh, tidak mau dikelambeni. Senengane porno ini. Jan. Wah. Loh, ini juga di double. Jabang bayi, bakulnya sugih tenan. Wow. Wah. Kelihatan kan? Kalian sudah pasti bisa membedak ini apa. Masih ada lagi ini teh jabang bayi. Ini jabang bayi 3. Gusti Allah. Sudah kelihatan kan? Kalian tanya skincare saya apa? Skincare saya ini. Biar halal mukanya tuh. Ini yang Renew You. Kenapa? Karena saya sudah bangkotan. Enggak, sebenarnya saya itu sudah pakai ini dari usia masih 20-an, di bawah 30 tahun. Karena apa? Karena saya pakai yang putih itu tidak cocok. Beruntusan, breakout. Terus saya mencoba pakai yang ini, ternyata cocok sampai sekarang. Dan ya murah meriah Mbak Bu Besti. Pengennya beli itu apa skincare yang mahal-mahal itu, yang apa ngono kayak itu Shiseido itu SK2, terus apa itu tapi ati karep bondo cupet. Saya lebih baik tak jajan daripada tak tukoknya sing larang-larang Mbak Bu Besti. Toh pakai yang murah saja cocok ya tuh Mbak Bu Besti 2. Ini tagihannya kemarin itu 700 berapa gitu. Saya lupa ini yang harganya berapa. Pokoknya 309 NT kalau tidak salah. 309 NT itu satunya. Satu ini 305 atau 309 gitu loh. Digawe 310 gitu aja ya. Berarti 155.000. Ini satu kotak ini. Siang malam harganya sama. Di Indonesia berapa Mbak Bu Besti? Terus sekarang mau unboxing yang ini. Oke, sekarang pakai gunting yang udo lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Guntingnya udo neyang pisan jabang bayi. Bismillah. ATM card. Ini Fabio tak delikkan. Ini anunya, tanda terimanya. Kelihatan kan Mbak Besti? Tuh. Kok tidak bisa dientas? Oh, 2. Bismillah. Ini juga pakai plastik bubble wrap. Jadi hari ini saya punya banyak sekali cetekan Mbak Bu Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian bedak ini isinya apa? Masya Allah, tuh tebelnya Mbak Bu Besti. Sudah tahu kan ini apa? Sudah tahu kan? Tuh. Cereng.
Ini adalah novel Harry Potter yang edisi Mina 5, Mbak Bu Besti. Jadi edisi Mina 5 itu kayak ada gambar 3D-nya di dalam gitu. Terus ini tuh edisi terbatas, jadi susah banget nyarinya. Di Indonesia harganya per satu buku ini hampir 800.000 rupiah. Terus kalau di sini ini cuman sekitar 300-an ribu. Jadi separohnya harga di Indonesia. Di sini dapat 2, di Indonesia dapat 1, malah masih nambah duit lagi. Terus ini tuh ya Mbak Besti, namanya juga edisi terbatas ya loh. Tuh di sini tertulis itu harganya 2.200 NT. Ini harga aslinya ya Mbak Bu Besti. Terus kemudian harga di tokonya, di toko onlinenya itu 899. Tapi ini saya dapatnya harga itu sekitar 669 kalau tidak salah ingat ya toh. Karena masih ada diskon lagi. Jadi harga aslinya itu 2.200 NT atau kurang lebih sekitar 1,2 juta. Harga aslinya, terus kemudian dapat diskon 899 atau 450.000 rupiah, ya kurang lebih sekitar 500 ribuan. Terus masih didiskon lagi tinggal 300 sekian ribu. Terus yang sebelah sini ini harganya piragi tidak kelihatan, 1445 atau kurang lebih sekitar 750.000 rupiah dan didiskon jadi 899 ini atau hampir sekitar 450.000 rupiah. Terus ini juga didiskon lagi tinggal 600 sekian gitu, lupa saya. Pokoknya nggak sampai 700 NT satu buku ini dan free ongkir. Ini untuk mengobati inner child saya, ngei panganan inner child saya Mbak Bu Besti ya. Jadi dulu itu waktu zaman sekolah itu saya kan penggemar beratnya novel Harry Potter ya. Dulu waktu saya sekolah itu saya sering mampir, kalau di Trenggalek itu ada toko persewaan buku, novel, komik, sembarang dengahnya, pokoknya buku. Di Trenggalek itu namanya ada Asterik. Jadi dulu setiap kali pulang sekolah itu nggak langsung pulang, tapi mampir di Asterik dulu, baca buku. Terus kemudian kalau ada yang bagus saya sewa, bawa pulang. Sampai sing duwe itu apal banget sama saya dan teman-teman saya karena saking kerepe datang kayak gitu. Dan sekarang sayangnya itu tempat persewaan novelnya itu sudah tutup karena yang punya sudah berpulang, Mas Aji. Jadi beliau dulu tuh sampai wapal sama saya karena saking bendino moro dari zaman sekolah sampai sudah tidak sekolah, sampai kerja, sampai yes pokoknya lah gitu. Nah dulu itu tuh novelnya itu tebel juga Mbak Bu Besti, tapi novelnya cuma isinya tulisan doang. Nah ini tuh edisi Mina 5 itu 3D-nya kayak gitu loh Mbak Bu Besti, dan seperti yang saya bilang tadi edisi terbatas karena saya itu penggemar beratnya Harry Potter, jadi ya tak tuku saja. Ini nanti diwariskan ke anak cucu saya biar baca. Ini bahasa Inggris ya, jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, jadi sekali baca dapat ceritanya, dapat belajar bahasa Inggrisnya kayak gitu Mbak Bu Besti. Dan ini tuh yang ini ki hardcover ya, pokoknya ngono lah Mbak Bu Besti. Di Indonesia di Gramedia harganya di atas 700 hampir 800.000 dan ini 300. Saya sudah punya yang nomor 1 Harry Potter and the Philosopher's Stone. Terus ini yang Chamber of Secret dan Prisoner of Azkaban. Sebenarnya ini ceritanya saya sudah hafal di luar kepala, tapi ya saking penggemar kayak gitu. Terus nanti mesti ada yang komentar boros, pemborosan. Ya kalian tidak tahu namanya hobi itu piye toh Mbak Bu Besti. Saya kerja kan untuk menyenangkan diri saya sendiri ya toh. Sing penting tidak lupa keluarga, tidak lupa menabung dan tidak lupa menyisihkan uang untuk yang lain-lainnya kan lah yo wes ya toh. Sesekali kita menyenangkan diri sendiri lewat makanan atau lewat hobi itu sah-sah saja, asal kita tahu batasannya, asal kita bisa mengerem, nggak lost doll kayak gitu, nggak Mbak Bu Besti ya toh. Namanya hidup cuman sekali ya toh. Menyenangkan diri sendiri itu tidak apa-apa sekali. Jangan mendengarkan omongan orang, karena apa? Kalau kalian tiba disyukurkan, kalian seneng, mereka susah kayak gitu. Yang penting kita tahu batasan diri kita, kita tahu piye kayak gini lah. Pokoknya saya itu kalau beli apa-apa yang keinginan saya, bukan kebutuhan kayak gitu, saya memotong uang jajan saya. Jadi kalau misal saya itu uang jajannya 1 bulan itu 5.000 NT misal ya, ini tuh itu tuh ya saya belinya pakai uang jajan itu.
Jadi kalau ini harganya itu tadi 1.200 NT. Saya uang jajannya yang 5.000 itu tak potong 1.200, jadi tinggal 3.800 kayak gitu untuk 1 bulan. Jadi ya tetap tidak memotong tabungan ataupun kiriman dari rumah. Oke, Mbak Bu Besti, ini tak lebokkan lagi. Ini nanti bukunya mau tak buka unboxing, tapi saya mau postingnya di Instagram saja. Kok susah sekali dilebokkan tuh. Tak urutkan, ini buku kedua, terus ini buku ketiga, terus ini tak lebokkan juga skincare sama bakal burketnya. Oke, Mbak Bu Besti, sudah saya mau menjemur baju itu beneknya sudah selesai, mesin cucinya. Saya goblos sekali Mbak Bu Besti, ini Fabiaunya tak lebok-lebokkan lagi, siapa tahu nanti saya dapat undian terus menang, ya Allah amin. Nanti kalau saya menang undian 10 juta NTD saya bagi ke kalian ya toh. Saya nanti bikin itu apa? Giveaway ya toh. Nanti saya dum-dum ke kalian kalau saya dapat, doakan ya. Karena susah sekali dapatnya Mbak Bu Besti. Lah piye mau sing diundi itu orang Taiwan loh Mbak Bu Besti, dan yang dapat itu cuma 1 orang, 10 juta NTD. 10 juta NTD itu kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 5M ya Mbak Bu Besti, kurang lebih sekitar 5M, tapi belum dipotong pajak. Pajaknya berapa saya kurang tahu. Dan ini tuh kayak kalau di Indonesia gitu kayak semacam kalian belanja di supermarket terus nanti dapat kupon kayak gitu untuk diundi dapat hadiah apa. Kalau di Indonesia kan barang, biasanya kulkas, TV, kipas angin dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau di sini uang Mbak Bu Besti, karena orang sini ya mata duitan saja kayak saya gini. Jadi kalau hadiahnya barang mungkin tidak terlalu tertarik, tapi kalau hadiahnya uang itu udah tertarik kayak gitu. Ini sekali lagi bukan judi, bukan apa itu, apa sing judi duit, yang judi nomor itu apa, togel, bukan ya Mbak Bu Besti, karena ini tuh Fabiau itu struk belanja. Struk belanja itu jadi kita harus beli barang dulu yang bermanfaat, yang kita butuhkan ya toh, untuk mendapatkan Fabiau. Kalau kita tidak tuku apa-apa ya tidak dapat Fabiau ya toh. Nah, Fabiau itu ada nomor serinya. Nah, nomor serinya itu yang diundi kayak gitu. Di Indonesia ada, cuman ya dapatnya barang, tidak dapat uang. Ya ada yang dapat uang. Ya kayak semacam jalan sehat terus kemudian dapat kupon. Nah, kuponnya diundi ya semacam itulah. Jadi kalau kalian tidak tahu, jangan kalian memfatwakan haram atau bagaimana dosa loh ya. Jadi ini tuh bukan judi, tapi ini upaya pemerintah agar pelaku usaha itu mau membayar pajak ke negara. Jadi kalau dapat Fabiau gini, otomatis itu dia harus, pelaku usaha, toko atau apapun itu harus bayar pajak ke pemerintah Mbak Besti. Makanya diadakan undian Fabiau ini, biar apa, biar orang-orang masyarakat kayak kita ini jaluk Fabiau, jaluk struk belanja, biar bisa diundi kayak gitu. Jadi kita jaluk Fabiau ke bakulnya. Nah, bakulnya mau tidak mau harus mencetak. Nah, mencetak itu tuh sekalian bayar pajak ke pemerintah. Jadi ini tuh upaya pemerintah agar pelaku usaha itu mau bayar pajak kayak gitu. Nah, imbal baliknya balik lagi ke kita, nanti kalau ada sisa pajaknya, nah itu disisihkan untuk undian Fabiau. Itu kurang lebihnya seperti itu. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Oke Mbak Bu Besti, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menemani saya kemana-mana dan ngapa-ngapain online. Semoga kita semua dimanapun berada selalu diberkahi umur yang panjang, rezeki yang halal melimpah serta barokah, amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.